bisa berjumpa lagi dengan semua saudara hari ini untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Sebentar, saya lagi ngatur. Tunggu. Area. Saya balik arah dulu. Selamat pagi semua untuk orang-orang hebat dimanapun kalian berada. Terima kasih kepada Bapak Ibu petugas yang menemani anak-anak ini, warga binaan. Kenapa dia? Tunggu, kok nggak ada gambarnya? Ya, oke. Kita bersyukur dapat kesempatan yang manis pagi hari ini untuk kita boleh belajar bersama-sama. Ya, udah semua baik. Tema kita pagi ini, jangan mengejar kesia-siaan. Ya, tolong carikan ayatnya yang di kitab Pengkhotbah. Ya, semuanya sia-sia. Tolong Filipus atau Gali atau siapa. Nah, kita akan coba lihat dulu apa itu kesia-siaan. Oh iya, orang Manowari juga hadir. Ya, apa itu kesia-siaan? Saudara, sampai hari ini nggak sedikit, ya apalagi anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z, mendengar kata sia-sia itu rasanya aneh di telinga itu. Tapi yang paling gampang, kata sia-sia itu artinya tidak ada gunanya. Nah, kalau dalam kitab Pengkhotbah dikatakan terima kasih teluk dalam Yahu pasal 4 Pengkhotbah 4. Nah, di dalam kitab Pengkhotbah kata kesia-siaan itu diberi istilah yang lucu. Jangan menjaring angin. Nah, ada kata itu. Sekarang logikanya, angin mana bisa dijaring? Ya, nah itulah orang yang sia-sia. Juga ada istilah lagi, wih, orang itu melukis loh. Terus ditanya, mana lukisannya? Dia melukis di udara, ya, melukis di udara. Jadi tangannya gerak-gerak begitu, tapi nggak ada bentuknya, itu sia-sia. Nah, yang terjadi akhir-akhir ini, salah satu kesia-siaan adalah para maling, para penjahat, para koruptor, bajingan-bajingan uang rakyat itu. Sudah tahu hampir tiap hari masuk ke berita, ada di sosial media, ya di koran-koran, TV, radio, bagaimana para koruptor itu ditangkap. Tapi yang nggak jerah-jerah itu. Nah, kita berharap presiden yang baru ini, Bapak Prabowo Subianto dengan Mas Gibran, betul-betul bisa menegakkan keadilan seadil-adilnya. Lihat DPR kita. Ayo, kalau ada yang punya kenalan anggota DPR, apalagi masih keluarga saudara, ingatkan. Ternyata satu-satunya lembaga di Indonesia ini yang kumpulan para maling perampok itu ternyata DPR. Nah, yang tersinggung itu orangnya, gitu saja. Baik DPR RI, DPD, DPR daerah, provinsi, itu pusatnya maling-maling. Sudah digaji begitu tinggi, masih rakus. Nah, contohnya, sejak Presiden Jokowi memerintah di periode pertama sampai kurang beberapa hari
jabatannya harus turun. DPR tidak pernah mengesahkan rencana undang-undang perampasan aset para bajingan dan perampok itu. Enggak pernah. DPR alasannya macam-macam. Maka itu para mahasewa yang disewa oleh para koruptor itu kan diprotes. Kenapa kalian nggak pernah memprotes DPR yang tidak pernah mengesahkan RUU jadi undang-undang, rencana undang-undang jadi undang-undang? Kenapa kalian demo yang enggak? Ya karena itu pusatnya maling. Bagaimana maling buat hukum untuk maling ya nggak lucu. Nah, saudara, kita bersyukur kalau presiden baru bersama wakilnya sebentar lagi akan mengesahkan hukuman mati untuk para koruptor. Nah, itu sia-sia. Dapat uang banyak tapi tidak bahagia. Itu namanya sia-sia. Oke, kita buka ayatnya. Tadi ada tambahan 1 Samuel berapa itu ya? Dari mana itu tadi? Ayo Filipus buka 1 Samuel 12 ayat 21 dari Bengkulu. Ya. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah apa saja yang manusia lakukan di bawah matahari ini, ternyata segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku telah melihat semua yang dilakukan di bawah matahari, dan lihatlah semuanya adalah kesia-siaan dan usaha mengejar angin. Nah itu kan sia-sia, angin kok dikejar, dijaring aja nggak bisa, ditangkap nggak bisa. BS, aku telah melihat segala perbuatan orang di dunia ini. Percayalah, semuanya itu sia-sia, seperti usaha mengejar angin. TSI. Aku sudah melihat segala sesuatu yang dihasilkan umat manusia di bumi ini, yang dihasilkan oleh semua umat manusia di bumi ini. Dan ternyata semua itu sia-sia. Sama seperti berusaha menjaring angin. VMD-nya. Coba lihat VMD-nya. Aku melihat semua yang dikerjakan di bumi. Dan aku melihat semuanya membuang-buang waktu. Seperti berusaha menangkap angin. Betul. Aduh, KSKK ini keren. Suatu tugas berat yang dibebankan Tuhan kepada putra-putra manusia. Aku telah melihat segala sesuatu yang dibuat di bawah matahari, tetapi semuanya tidak berarti. Bagaikan mengejar angin. Oh, FYI-nya panjang ya. 1 sampai 12. Coba-coba lihat. FYI ini kenapa ini? Kok panjang sekali? 1 sampai 12. Kenapa itu? Ya. Atau mulai 12-nya kali. Ya kan? Ini saya jadi tertarik nih lihat FYH ini. Nah, aku pengkhotbah adalah Raja Israel di Yerusalem. Aku berusaha keras untuk memahami segala sesuatu di alam semesta ini. Aku mendapati bahwa beban yang telah diberikan Tuhan kepada manusia sungguh berat. Aku telah melihat segala sesuatu yang dilakukan orang di bawah matahari, semua itu sia-sia. Hanya mengejar-ngejar angin. Apa yang salah tidak dapat dibetulkan. Seperti nasi yang sudah menjadi bubur. Tidak ada gunanya berangan-angan tentang kesempatan yang telah berlalu. Nah, kalau disimpulkan, ya, ayat duanya ya, kesia-siaan belaka. Makasih Matthew. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia.
Oke, woi, ini sahabat baik saya nyapa dari Kupang Timur, Sugeng Enjing, Sugeng Pelatosan, maturun, Raden Mas Budi Suhardi, Gusti berkahin jenengan. Nah, saudara, kesimpulannya cuma satu. Untuk mengerti ayat ini, perhatikan baik-baik. Mati. Ujungnya itu mati. Betul tidak? Ujungnya mati. Oh, ada tambahan pengkhotbah 2, 8 sampai 11. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda, raja-raja, dan daerah-daerah. Maya raja itu menjajah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduan-nita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Itu Raja Salomo bukan? Oh, ngeri itu Salomo ya. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tangan dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Saudara, sampai hari ini di dunia belum ada dan tidak akan pernah ada orang yang sehebat Raja Salomo, yang sekaya Raja Salomo, yang istrinya sampai ratusan, gundiknya juga ratusan, belum ada. Belum ada sampai hari ini orang membangun bangunan yang dilapisi emas semuanya. Dinding dalam, dinding luar, plafon, ya kusen-kusen pintu, kusen jendela, daun pintu, daun jendela, lantai, dilapisi emas belum ada. Itu hanya Raja Salomo. Istrinya di total semua 1.000. Jangan ikut-ikut. Awas kan. Akhirnya dia berkata ini di pengkhotbah 8, pengkhotbah 2 ayat 8 sampai 11. Saya ulang ya. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tangan dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, wajar bangun gedung besar emas semua, dinding dalam luar, lantai, atap, plafon, atap luar emas semuanya. Ingat kusen pintu, kusen jendela, daun pintu, daun jendela, emas semuanya. Bahkan perabotan-perabotan dalam rumah yang dia bangun dilapisi emas semua. Dan menurut kitab Raja-Raja, emasnya diambil dari Ofir. Ternyata Ofir itu ada di Sumatera Utara. Keren nggak itu, saudara? Ini jangan bahas itu nanti. Ya, bagaimana itu dengan jerih lelah jerih payah? Terus dia berkata, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Maaf ya anak-anak saya warga binaan, dimanapun saudara berada, maaf, ayo kita lihat ini. Wih, dari Tobelo keren sekali itu, lapas 2B ya. Dengar ya anak-anak, dengar semua saudara. Selamat minum kopi atau minum apa dari Tobelo. Ya. Dengar, akhir dari semua pencapaian kita, sehebat apapun, akhirnya mati. Setuju? Mati. Tadi pagi salah seorang anak saya yang suka ngedit apa itu khotbah-khotbah saya, dengarkan ini ya, saya itu kaget sendiri waktu saya dengar apa yang saya ngomong, betul-betul kaget saya. Ya, dengar ya, saya mau putarkan ini. Maaf, ini. Nggak usah marah, nggak usah apa-apa. Ucapkan syukur. Tuhan sangat baik buat kehidupan kita semua. Jadi detik demi detik, peristiwa demi peristiwa, kita melihat apa kita itu luar biasa. Bersyukur betul untuk yang tak bisa habisnya dalam hidup kita. Keren ya? Wih, Tuhan kita itu sangat dahsyat. Itu ngalami apa saja. Pacaran 8 tahun, tetap putus. Nggak apa-apa. Ucapkan syukur. Ada yang baik yang Tuhan kerjakan. Rumah
orang tetap mengucap syukur. Mengalami apa saja, tetap mengucap syukur. Saya ini punya pendapat yang ekstrim. Karena ada orang yang mendesak saya. Nggak bisa dong Koden kalau begitu. Berarti Tuhan itu seenak-enaknya. Ngatur seperti orang main catur. Tunggu dulu. Dan maaf ya, Koden cuma jawab. Hidup enak maupun tidak enak. Hidup kaya maupun miskin. Hidup berhasil maupun gagal. Sudahlah apa saja. Ujungnya apa? Mati. Setuju? Setuju ya? Ujungnya mati. Ya udah. Apa saja. Apa saja. Setinggi apa posisi kita. Serendah apa posisi kita. Sesehat apa kita. Selemah apa kita. Ujungnya itu mati, saudara. Anak-anak jangan tersinggung ya kalau Papa katakan khususnya yang sudah jadi warga binaan dan yang belum jadi warga binaan. Maaf, saya pakai kata belum jadi warga binaan. Coba renungkan dengan jujur. Konsep pengkhotbah tadi. Ya, konsepnya sia-sia. Ujungnya mati. Ayo jawab pertanyaan saya, semua kita, yang di luar maupun yang di dalam, jawab pertanyaan saya. Kalau semua kita setuju dengan yang tertulis di dalam firman Tuhan, pengkhotbah pasal 2 tadi, yang kita sudah baca. Percaya nggak? Nggak ada kejahatan di bumi. Nggak ada orang jual beli narkoba, tidak ada koruptor, tidak ada perampok, pembunuhan, tidak ada. Karena semua kita sadar ujungnya itu mati. Ayo kita sadar ini. Lalu kalau kita bisa mencapai sesuatu yang hebat sekalipun, wah bisa ini, bisa itu. Oh, dari Lapas Bangko, keren ini. Ujungnya kembali ke Balikpapan. Bangko, terima kasih itu ilustrasinya. Kembali ke Balikpapan. Betul, kan orang mati dikubur di atasnya pakai papan. Terima kasih, Bangko. Yaitu ujungnya akhirnya ke Balikpapan. Terima kasih itu Pak. Yang dari Bangko keren ya. Oke. Jadi setuju ya? Kalau semua kita setuju, hidup ini sia-sia. Nggak ada artinya apa-apa. Ujungnya mati. Nah, terus bagaimana kalau kita bisa mencapai apa-apa dan mencapai sesuatu yang besar? Katakan, cukup. Cukup. Begitu kita bisa berkata cukup, maka kekayaan melimpah sebanyak itu. Nggak akan kita nikmati sendiri semua, nggak akan cukup. Wah, hidup seperti ini itu nikmat, enak, indah, menyenangkan, bahagia, ringan. Karena cukup walaupun bisa mencapai segala sesuatu. Nah, sejarah mencatat, saudara-saudara, setelah Salomo ternyata ada orang kedua setelah dia ribuan tahun setelahnya, yaitu Alexander Agung, Alexander the Great. Kalau bahasa Arabnya Iskandar Agung. Nah, Alexander Agung ini masih sangat muda, tapi jenius, kuat. Ya, dalam sejarah, maka baru Alexander the Great atau Alexander Agung ini satu-satunya manusia yang pernah sukses menyamai Salomo. Wih, itu luar biasa. Ada yang komen, endingnya mati, gak ada yang bisa kita bawa pulang. Lahir sendirian, pulang juga sendirian. Ya jangan ngasih aja ya Yong. Dari Bali, setuju. Betul. Mau cari apa sih dalam dunia ini? Katakan cukup. Wih, guru musik komen.
apapun yang di dalam firman Tuhan adalah benar dan sangat bisa dipercaya. Haleluya. Ya udah, ini dia, woi, dari Makassar. Jadi manusia sama dengan menjaring angin. Ya janji manusia sama dengan menjaring angin. Betul. Nah, dunia mengakui Alexander Agung ini orangnya luar, masih muda, masih muda. Dia meninggal belum umur 40, bayangkan. Tapi sudah kurang lebih sepertiga dunia dia taklukkan dengan tentara. Akhirnya dia sakit. Nah, ketika dia sadar umurnya nggak bisa diperpanjang lagi. Pesannya dia, ini sejarah ya, ini sejarah. Pesan dia. Waktu jenazahku diberangkatkan ke pemakaman, dia minta dua hal saja. Unik permintaannya. Itu dalam buku biografinya. Satu, dia bilang, beri 2 lubang di peti mati saya. Nah, 2 lubang itu ada di bagian lengannya. Bingung prajuritnya. Untuk apa? Ya, keluarkan kedua belah tanganku sambil jenazahku dibawa ke kuburan. Terus, dan biar tanganku terbuka, jangan ditutup. Biasanya orang mati kan tangannya diletakkan di dada. Nah, Alexander the Great enggak, biar. Terus, itu dia. Supaya dunia tahu. Nyata aku mati, nggak bawa apa-apa satupun. Permintaan kedua, nah ini saya nggak tahu kebenarannya ya, cuma saya baca buku. Permintaan kedua. Tidak ada yang boleh mewarisi semua kekayaanku. Terus, selama perjalanan ke pemakamanku, lemparkan, bagikan kepada semua orang yang meratapi aku di sepanjang perjalanan itu. Ingat, dia tidak mau mewariskan kepada keluarganya atau siapa saja. Nah, itu permintaan orang hebat di dunia yang mungkin hampir menyamai Raja Salomo, kekayaan dan hikmatnya. Karena Alexander the Great bisa menguasai hampir sepertiga dunia di usianya yang belum 40 tahun. Sia-sia. Lagi sekali, anak-anak, nanti kalau kalian bebas. Ini tadi malam saya dengar berita di Jambi. Ada seorang yang baru bebas dari lapas narkotika. Kalau nggak salah, baru 2 hari. Ketangkap lagi. Karena diiming-iming sekian puluh juta. Hanya, lihat, hanya membawa barang-barang jahat itu, tapi ya nggak main-main, seberat 56 kilo. Dibawa dalam mobil sewaan, di dalam koper, sekian koper. 56 kilo. Waktu saya dengar berita itu tadi malam, ya ampun ini orang. Baru 2 hari bebas. Maaf ya, maaf. Ayo semua kita. Kalau hari ini kita mau sadar, Horas Amang Panjaitan dari Bali, gembala hebat. Kalau kita semuanya sadar, semua di dunia ini sia-sia. Semua. Tadi malam saya baca berita lagi, dengar berita. Tiongkok yang sudah begitu hebat tetap ingin mencaplok Taiwan, pulau kecil. Saya baru tahu tadi malam berita itu. Mengapa Amerika pun tidak mau melepaskan Taiwan? Ternyata Jepang ikut-ikut. Taiwan tidak boleh dicaplok Tiongkok. Wah, saya juga seru dengar ini. Ada apa ini Taiwan? Nah, ternyata, saudara, ada strategi politik yang saya baru tahu.
Taiwan itu kecil, kalau saya lihat peta. Tapi Tiongkok punya kepentingan. Nah, ternyata Amerika juga punya kepentingan untuk pulau kecil itu, yang bahasa lainnya Formosa, untuk menjaga strategi politik di laut perbatasan itu. Baru ngerti saya tadi malam dapat berita itu. Oh, pantesan negara kecil yang sumber daya alamnya hampir nggak ada apa-apanya dibanding yang lain. Kok jadi rebutan? Nah, seandainya mereka semuanya mikir tentang kesia-siaan, mau apa? Kalau Amerika dapat, Tiongkok dapat, terus mau apa? Nah, salah satunya yang diperhatikan, karena di Taiwan itu satu-satunya negara di dunia yang punya pabrik alat komputer, apa istilahnya, apa chip atau apa saya lupa, konektor atau apa saya lupa. Wih, terbesar di dunia, dan itu sangat jadi andalan negara-negara besar seperti Amerika, Tiongkok. Salam juga dari Sydney, puji Tuhan. Suloso Linardi, selamat siang, lupa loh ya. Oke ya, kecil-kecil cabai rawit, betul Taiwan itu. Nah ini loh saudara, lihat hari-hari ini ributnya Thailand, Malaysia dengan Indonesia. Karena pemerintah kita tegas tidak mau impor beras, harus waspada pangan. Dan betul, itu lagi jahatnya para pengusaha dan para pejabat yang hobinya impor terus. Karena apa? Kalau impor itu mereka dapat ceperan, dapat komisi. Wah, ini jadi ribut. Ih, saudara, kalau sudah kita dengar berita itu, ya uang, 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 ribut. Nah, kalau semua kita bisa berpikir bahwa semua itu sia-sia. Jangan berkata, kalau gitu nggak usah berjuang, nggak usah kerja. Oh jangan, salah besar itu. Saya, maaf saya beri contoh saya. Saya cuma hidup berdua dengan istri. Ya, walaupun kami nggak punya anak kandung, tapi anak kami banyak termasuk kalian semua. Ya, warga binaan. Nah, kami berdua suami istri itu. Maaf ya, cuma cerita. Kalau kami itu nggak sibuk ngurusin pelayanan ini, ya kalau dipikir ya secara logika, kamu itu sudah bahagia, kamu itu sudah cukup hidup. Tapi kami sadar hidup ini akan mati. Nah, kami ingin sebelum tiba waktu itu untuk kami berdua, kami ingin meninggalkan sesuatu yang bisa kami kerjakan. Nah, sesuatu itu yang kami perjuangkan sampai hari ini bukan demi kami dua, sudah cukup. Ya, Banyuwangi hadir. Puji Tuhan, terlambat sekali ini. Jadi kami ini berjuang, kami nggak santai, kami nggak malas-malas. Walaupun saya tahu ujungnya itu mati. Tapi selama belum mati, ayo berjuang. Ya, untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Maka itu, saudara-saudara, anak-anak saya yang sering dengar saya ngajar, ingat pohon buah. Walaupun mereka berbuah itu berjuang, tapi mereka tidak pernah marah dan putus asa. Ternyata hasil buah perjuangan mereka, mereka sendiri nggak pernah menikmati. Mana ada pohon durian makan durian, mana ada pohon mangga makan mangga, mana ada pohon salak makan salak, nggak ada pohon jeruk makan jeruk. Padahal untuk berbuah itu mereka berjuang. Dan kita yang menikmati. Dan pohon itu nggak pernah kecewa putus asa. Ayo berjuang. Ya, membangun legacy, warisan kekal. Betul. Ayo. Jadi kalau toh kita mengerti firman ini, jangan mengejar kesia-siaan. Karena memang tidak ada yang kekal di dunia ini. Bukan berarti kita malas, tidak. Warga binaan yang masih belum pernah dengar kesaksian Bapak Nelson Subiring, doktor hebat ahli kimia lulusan Jepang. Lihat, 10 tahun divonis tipikor tanpa boleh naik banding, tanpa boleh PK, tanpa boleh apa saja.
remisi pun tidak dapat. Karena hukum di Indonesia seperti itu. Aduh, ternyata 10 tahun itu nggak sia-sia. Legasi warisan Pak Nelson Sembiring di LP Porong menjadi acuan di banyak LP di Indonesia bahwa warga binaan dengan kemampuan intelektualnya bisa kerjakan sesuatu dan jadi berkah. Dan itu Pak Nelson Sembiring. Sampai hari ini pabrik tahu Nigarin, walaupun Pak Nelson sudah keluar Juli tahun 2024 yang lalu, tetapi pengurus LP dan negara Indonesia pemerintah melanjutkan produksi tahu Nigarin itu. Keren. Nah, yuk semua anak-anak saya yang di dalam warga binaan, sebelum kalian keluar, apa yang kalian mau tinggalkan? Sebagai contoh, sebagai hasil di tempat yang gak enak itu, saudara-saudara bisa berbuat sesuatu. Ada komen ini, yang kuat membantu yang lemah membantu lagi yang lebih lemah. Itulah sebenarnya kegunaan uang dan kekuasaan. Bertunas, berkembang, berbuah. Setuju, Ari? Oh, luar biasa ya. Kalau kita mau melakukan itu. Iyalah dipati lama sekali. Bapak nggak tahu kamu. Oke ya. Jadi kalau semua kita sadar bahwa ujungnya itu mati, maka mau sedapat seberapa banyak pun nggak akan kita bisa nikmati semua. Saudara, dengan banyak cara, ya, pernah ada tulisan yang bagus sekali. Sehebat-hebatnya orang hebat dan sekaya-kayanya orang kaya, nggak mungkin setelah dia meninggal, lalu jasadnya tetap didudukkan di kursi kerjanya, di kantor pribadinya yang megah dan mewah, selama seperti dianggap dia masih hidup. Nggak akan. Atau nggak mungkin jenazahnya orang hebat ini akan dibaringkan di tempat tidurnya yang wah, di kamar yang wah. Nggak mungkin. Pasti akan dikubur. Wah, saya kagum pada tulisan itu. Akhirnya saya menemukan tulisan yang berapa kali ini saya sampaikan. Bagi yang belum dengar, ini kisah lucu tapi nyata. Satu hari ada induk ayam lagi bercengkerama main-main dengan anak-anaknya. Lalu ada anak-anak ayam itu yang protes ke mamanya. Ini ilustrasi, saya nggak tahu yang buat itu siapa. Dibilang, "Ma, ternyata enak ya jadi manusia itu. Loh, kenapa? Ya mereka bisa punya ini, punya itu, bisa beli ini, beli itu, bisa naik pesawat, naik mobil, naik kereta pilih itu. Lah kita cuma cakar-cakar tanah, cari makan." Induk ayamnya ternyata sudah punya jawaban yang sangat tepat. Dan saya setuju dengan ilustrasi itu. Induk ayam bilang gini, "Nah, nggak enak jadi orang itu. Enak jadi kita." Kenapa, Ma? Waktu kita hidup, kita cuma disebut ayam. Manusia ketika mati, cuma disebut almarhum atau almarhumah. Loh, kenapa begitu? Lihat enak kita setelah kita mati, justru nama kita jadi banyak. Mama ini, lu nggak percaya kamu? Ada ayam penyet, ayam kalasan, ayam geprek, ayam goreng, ayam sayur, ayam apa. Oh betul juga ya, Mak. Nah, setuju nggak saudara ilustrasi induk ayam ini? Kita ini mau senama bagus apa, mau sekaya apa, pangkat setinggi apa, kalau mati tetap almarhum dan almarhumah mayat. Ternyata ayam lebih keren setelah mati. Saya nggak tahu buat ilustrasi itu siapa. Betul juga. Setuju ya? Nah itulah manusia. Maka itu selama hidup jangan kita mengejar yang sia-sia. Kejarlah sesuatu yang bisa dinikmati orang lain dan nama Tuhan kita dipermuliakan. Minggu-minggu ini
dunia lagi digemparkan oleh presiden baru. Kalau nggak salah Senegal ya, salah satu negara Afrika. Nah ini presiden termuda, umurnya belum 40. Orangnya gagah cakep. Ya bisa cari nanti di sosial medianya lagi rame. Nah, bagaimana Pastor hukuman mati bagi para koruptor? Saya setuju. Iya, setuju sekali. Karena mereka jahat ya. Nah, tapi kalau saya ditanya, ya koruptor yang, ya tolonglah. Yang dikorup itu berapa jumlahnya? Nah, kalau lihat itu seperti yang di Pertamina. Wih, setahun itu hampir apa 200 triliun ya, 153 triliun hanya dimakan oleh berapa orang, dan rata-rata itu Kristen, nama Kristen. Aduh sedih sekali, betul. Aduh, oh ada yang enggak, ada yang protes dari Tobelo. Yang enaknya ya manusia karena bisa makan ayam. Oke, terserah. Ini kan bicara nama, bukan soal enaknya. Jadi saya setuju hukuman mati. Kebetulan Tiongkok pakai sistem itu. Iya, supaya orang tuh jerah. Coba mikir yang Pertamina ini. Betul atau tidak, saya juga tidak tahu. Yasin Bute itu karena sudah 5 tahun. Sejak 2000, berapa, 18 kalau nggak salah ya. Saya lupa. Nah, ngeri sekali. Sudah nikmati hidup seperti itu. Yang lain menderita. Berapa banyak motor rusak, mobil rusak. Gara-gara dikorupsi itu, dipalsu itu. Oke, kita kembali. Jadi kalau semua kita sadar bahwa semua ini sia-sia, ujungnya mati. Ayolah, hidup bisa berkata cukup dan kita bisa berguna buat orang lain. Itu harusnya yang kita kerjakan. Ya, jadi semua warga binaan, ayo kita mulai mikir serius. Nah, ini dia karena motivasi hidup kita. Oi, hamba Tuhan hebat, Pendeta Kultom dari Jogja hadir. Puji Tuhan. Ingat ya, 21 sampai 23 Maret ini Koden di Jogja, di GPDI Hagios, Sosor Wijayan. Ya, oke. Ya, yang Tanjung Redep, ya sebentar lagi akan diterapkan undang-undang ini. Ya, karena berapa hari yang lalu. Nah, Presiden Senegal yang masih muda ini kaget ketika dia dilantik dan dia pidato. Salah satu yang saya ingat, jangan pajang foto saya. Kan itu peraturan undang-undang Indonesia, di tempat-tempat resmi, kantor-kantor resmi harus ada foto presiden, wakil presiden. Itu undang-undang. Tapi presiden baru Senegal ini bilang jangan. Loh, lebih baik pajang foto anak-anakmu, pajang foto keluargamu, supaya kamu ingat kalau kamu jadi penjahat, korupsi dan semuanya. Kamu ingat foto mereka. Wih, ini presiden luar biasa. Setuju saya. Ingat keluarga kita. Sedih loh saudara. Maaf ya, coba tanya yang punya teman koruptor. Anak-anaknya malu loh saudara. Malu. Ke sekolah langsung jadi. Oh ini bapaknya koruptor. Oh ini mamanya koruptor. Maaf ya, jangan tersinggung. Ya ini dari Bangkok. Sifat manusia nggak pernah puas, nggak pernah merasa cukup. Ayo kita berubah. Bisa berkata cukup, maka hidup ini aman. Jadi saya kembali lagi. Semua kita kalau kita sadar firman di pengkhotbah 2 tadi. Semuanya sia-sia. Nggak ada kejahatan di bumi. Lalu kalau kita bisa berjuang, bisa dapat banyak, katakan cukup untuk diri sendiri dan keluarga, maka kalau punya sisa, kita bisa bagi ke orang lain. Itulah kehidupan. Maka itu firman Tuhan mengatakan, kita buka sekarang, bentuk kesia-siaan. 1 Timotius 6. 1 Timotius 6. Mulai ayat 5. Oh, mengerikan ini ayat 5. Ya. 1 Timotius 6 mulai ayat 5.
percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Berapa terjemahan, Phil? Supaya yang belum tahu ini jadi tahu. Ngeri. Maka itu semuanya sia-sia. Lihat firman ayat ini. Serta terus-menerus membuat perselisihan di antara orang-orang yang pikirannya telah rusak dan menolak kebenaran, yang mengira bahwa kesalehan adalah cara untuk mendapat keuntungan. BIS-nya. Ya, BIS. Wih, ngeri ini secara firman ini. Dan perselisihan, dan perselisihan yang tidak habis-habisnya, perhatikan ya, jalan pikiran orang-orang itu sudah buntu dan tidak lagi benar. Siapa ini orang-orang? Dibuntu karena apa? Mereka menyangka bisa menjadi kaya dari agama. Betul. CSI-nya lebih gila lagi terjemahnya. Pikiran orang semacam itu sudah menjadi kacau. Sehingga mereka tidak mampu lagi membedakan yang salah dan yang benar. Itulah sebabnya mereka selalu menimbulkan pertengkaran. Dengar kalimat terakhir ini. Ngeri. Mereka pikir dengan menjadi guru agama yang terhormat, guru agama adalah jalan untuk mendapat kekayaan. Jahat dan sadis. Menjauhlah dari orang-orang seperti itu. Dan ini terjadi, saudara. Maaf ya, saya ngomong ini bukan rahasia kok. Lihat beberapa tontonan yang menjijikkan. Guru-guru agama itu bisa memanipulasi umatnya pakai ayat-ayat suci. Pernah lihat video? Umatnya berbondong-bondong mendatangi guru agama yang sedang ceramah agama. Lalu mereka membawa air dalam botol, dalam gelas, terus dibuka. Saya itu sampai. Lalu guru agama ini meludahi air minum itu. Sudah diludahi, mereka kasih uang. Dan mereka bawa pulang. Rasanya seperti apa? Dapat apa? Dan itu diminumkan untuk keluarganya. Itu loh, itu jahatnya agama, saudara. Lihat manipulasi agama yang menyesatkan orang. Termasuk dalam gereja. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta memanipulasi jemaat dengan iming-iming kaya, sukses, pakai ayat-ayat. Dari Lembang, ada kiriman FIA. Orang-orang yang berdebat itu, yang pikirannya diliputi dosa, tidak tahu berkata benar. Bagi mereka, berita kesukaannya itu Injil. Hanya sekadar alat untuk mendapat uang. Jauhkanlah dirimu dari mereka. Betul. Nah itu manusia. Dan memang sampai hari ini saudara, dunia mengakui pencucian uang yang paling aman itu dalam agama. Jadi para penjahat yang mendapatkan hasil kekayaan dari kejahatan dan tangan berdarah, mereka itu suka menyumbang bangunan gereja, masjid, pura, vihara. Maaf, ini bukan rahasia. Maka itu pencucian uang yang paling hebat dan aman dicuci di dalam agama. Rasanya bebas. Tuhan gak murka. Nah, itu Tuhan yang mata duitan karena bisa disogok dengan uang. Ngeri sekali. Nah, itu kan semuanya sia-sia. Maka itu ayo kita bertobat. Ya, ini ada yang komen. Banyak pendeta yang sok rohani, sok hebat, jual minyak urapan. Iya, jual air yang sudah didoakan. Apa-apaan itu? Nah, semuanya sia-sia. Ayat 6.
1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Lihat ini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, TSI-nya, ya, supaya kita nggak dimanipulasi seolah-olah Tuhan itu seperti tuyul yang bisa beri kita kekayaan. Bertobat. TSI-nya. Sebaliknya, kita akan mendapatkan kekayaan besar secara rohani bila kita hidup sesuai kehendak Tuhan, disertai rasa puas dengan apa yang sudah kita miliki. Setuju? Kan keren kalau begitu. Ayo kita berubah. Setuju? Sebab, nah ini loh, kesia-siaannya itu di sini. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Waktu lahir loh, telanjang. Dan kalau kita meninggal nanti, kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ada teman saya, hamba Tuhan yang luar biasa. Kalau saya ingat itu, terima kasih. Saya respect kepada hamba Tuhan ini. Karena dia mentor saya, salah satu mentor saya. Beberapa saat sebelum dia dipanggil Tuhan, saudara. Waktu itu pembuluh jantung yang namanya aorta, itu pembuluh darah besar, itu pecah, saudara. Dan itu nggak bisa dioperasi. Waktu itu ada beberapa jemaat konglomeratnya maksa mau sewa helikopter, bukan, pesawat jet dari Singapura. Waktu itu saya dengar biayanya sekian puluh ribu dolar Singapura. Karena ketika dari Singapura mendengar kondisi pasien yang separah itu, maka di dalam pesawat jet rumah sakit ini harus disiapkan alat-alat spesial. Karena pembuluh darah aorta yang pecah itu nggak main-main. Ini orang-orang kaya sudah siap dengan uangnya. Dan saya kenal seberapa mereka. Saya ikut tegang juga. Istrinya sudah nangis-nangis, anaknya cuma 2 laki dan perempuan, nangis. Saudara, tapi dokter Singapura menanyakan, maaf, mungkin saudara-saudara bisa bayar. Tapi kondisi pasien seperti ini, mau dibawa terbang. Bukan kami nggak mau, risikonya besar. Mau pakai alat apa yang bisa menahan aorta itu nggak makin meluas pecahnya. Jadi saran kami nggak bisa. Dokter Indonesia pun bilang nggak bisa. Ini kasus langka. Nah, bukan ini yang saya mau ceritakan. Saudara, tapi mereka paksa, ya sudah. Nah, kan mau digantiin baju. Di sini pertama kali saya melihat ada seorang yang ingin menyatakan kepada dunia, betul saudara, tiap kali baju dipakai, celana dipakai, ini hamba Tuhan ini meronta, saudara, meronta. Loh, semua bingung. Maaf, jadi dia ingin telanjang total. Wih, pokoknya dikasih baju, kasihnya meronta. Tidak mau, tidak mau. Nah, buat para dokter, risikonya lebih besar. Makin dia meronta, ini darah bisa kemana-mana. Sampai saya mikir, kuat juga ya orang ini. Akhirnya menyerah. Dia telanjang total. Cuma pakai tutup spray. Tapi kami melihat dia meronta ingin buka. Nggak lama kemudian, Tuhan panggil dia. Dalam keadaan telanjang. Lalu semua kami yang mengikuti kejadian itu,
Saya salah satu berkata, terima kasih, saya panggil dia kok, kakak. Terima kasih kok melakukan sebuah tindakan tanpa khotbah. Ini loh manusia. Ayo kita baca lagi ayat 7 ini, 1 Timotius 6. Ini luar biasa. Ayat 7. Ya. AYT. Sebab kita tidak membawa apa-apa ketika masuk ke dunia. Dan kita juga tidak bisa membawa apa-apa ketika keluar dari dunia. Terima kasih. BIS. Sebab tidak ada sesuatu pun yang kita bawa ke dalam dunia ini waktu lahir. Dan tidak ada sesuatu pun juga yang dapat kita bawa keluar. TSI-nya. Karena kita tidak membawa apa-apa ketika lahir ke dunia. Dan tidak mungkin kita membawa harta apapun ketika kita meninggal dunia. Betul, dari Nabi. Wow, sebuah kisah kesaksian mengharukan. Betul. Wih, sia-sia. 2 tahun setelah itu istrinya dipanggil Tuhan juga. Sekarang anak pertamanya jadi hamba Tuhan hebat di Jawa Tengah. Sia-sia bukan? Jadi itu pertama kali saya melihat ada orang mau meninggal. Dia tidak ingin ada yang nempel di badannya biar telanjang. Sudah siap uang sekian puluh ribu dolar. Sia-sia. Ada lagunya ya. Apa itu? Yang kok saya lupa lagu ini ya. Siapa yang gubah itu? Hidup kita pun pulang nggak bawa apa-apa. Kok saya lupa, oke ya. Mungkin kalau udah bisa nyanyikan nanti terakhir bagus juga kita ingat lagu itu. Ku tak membawa apapun juga. Betul nggak? Lagu itu ya. Oke. Nah, ayat 8. Nah, ini kuncinya. Ini yang buat kita bisa nggak sia-sia dalam hidup. Ayat 8. Ya, makasih ku tak membawa pun juga. Betul, makasih. Milka. Yo, Bayu. Iya. Amin. Wih, dari Amerika. Dari Tulsa. Amin. Betul. Makasih Agus, selamat melayani. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Betul, hati hamba ya. Ya, AYT. Jika sudah ada makanan dan pakaian, kita kan merasa cukup. Amin. PS. Jadi, kalau ada makanan dan pakaian, itu sudah cukup. Betul. TSI. Jadi, asalkan sudah ada makanan dan pakaian, puaslah dengan itu. Amin. Terima kasih. Anak-anak, warga binaan, siapapun juga. Ayo kita selalu bisa berkata cukup. Maka hidup ini aman. Saya percaya semua kita manusia kalau bisa berkata cukup, ya polisi santai-santai, nggak ada kerjaan karena nggak ada kejahatan. Gedung-gedung pengadilan berubah jadi kafe, jadi warung kopi, betul. Penjara-penjara jadi mall atau jadi hotel. Karena nggak ada kejahatan lagi, semuanya aman, cukup, cukup. Woi, betul ini anak saya berkata. Makanya papa nggak punya mobil. Iya, karena mengikuti firman, betul. Ingat ya yang pantat mobilan, pantat mobilan. Mobil terakhir yang kita naiki cuma satu, mobil jenazah. Ingat itu. Ya, Evaya dari Palembang. Karena itu kita harus merasa puas tanpa uang. Bila mana kita mempunyai cukup makanan dan pakaian. Oh, baru tahu itu FIA-nya keren juga ya. Karena itu kita harus merasa puas tanpa uang. Benar. Bila mana kita mempunyai cukup makanan dan pakaian. Asal nggak lapar, nggak telanjang. Terima kasih Tuhan. Luar biasa.
Ternyata, wih, ini orang film. Ternyata pada akhirnya bukan karena merek dan mahalnya makanan buat kita nyaman, tapi karena rasa cukup. Amin. Oh, ada anak saya nambahi, wih, mobil papa dan pesawat papa banyak bisa ganti-ganti. Amin. Ya. Oh betul, ini ada orang hebat. Daniel setuju. Kalau semua merasa cukup, gereja Mamon tutup. Betul. Tutup gereja itu. Lanjut, ayat yang ke-9 dan 10. Langsung TSI-nya aja, Vin. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 langsung TSI. Ya, habis ini saya akan mengadakan perjalanan menuju ke Waren. Ya. Orang-orang yang ingin kaya sering kali jatuh ketika mengalami pencobaan. Perhatikan ini. Orang-orang yang ingin kaya sering kali jatuh. Oh, saya baca dulu dari Mamuju. Mazmur 62 ayat 11. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Terima kasih Mamuju. Betul, ini Mazmur 62 ayat 11. Ketika harta kita bertambah, janganlah hati kita melekat padanya. Terima kasih. Saya baca lagi TSI 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Orang-orang yang ingin kaya seringkali jatuh ketika mengalami pencobaan. Mereka terjebak dalam jerat iblis ketika mereka tanpa menyadari bahayanya mengikuti hawa nafsu yang bodoh dan merugikan. Akibatnya mereka tiba-tiba tertimpa kerugian besar sampai binasa. Wih, terjemahan FAY apa ini? TSI bagus ya. Saya ulangi lagi ya. Orang-orang yang ingin kaya seringkali jatuh ketika mengalami pencobaan. Mereka terjebak dalam jerat iblis. Ketika mereka tanpa menyadari bahayanya, mengikuti hawa nafsu yang bodoh dan merugikan. Akibatnya mereka tiba-tiba tertimpa kerugian besar sampai binasa. Aduh, ngeri sekali. Komen lagi dari anak saya, Guru Dambiri. Orang selalu berdebat tentang standar cukup. Padahal di firman jelas, asal ada makanan dan pakaian, maka cukup. Betul. Ya, ayat 10. Ayat 10 ya. Karena cinta akan uang adalah penyebab utama dari segala kejahatan. Banyak orang sudah tersesat dan meninggalkan keyakinan mereka kepada Kristus demi mengejar harta duniawi yang pada akhirnya mereka dapatkan hanya sakit hati yang pedih dan penderitaan yang berat. Aduh, ini luar biasa. Saya baca lagi ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10, terjemahan sederhana Indonesia. Karena cinta akan uang adalah penyebab utama dari segala kejahatan. Banyak orang sudah tersesat dan meninggalkan keyakinan mereka kepada Kristus demi mengejar harta duniawi. Pada akhirnya yang mereka dapatkan hanya sakit hati, yang pedih, dan penderitaan yang berat. Salah satu kejahatan agama di Indonesia, dengar ya, salah satu kejahatan agama di Indonesia. Saya nggak tahu siapa bisa memberantas ini. Mudah-mudahan Presiden Prabowo dan Mas Gibran bisa memberantas. Apa itu? Banyak kelompok mayoritas menawarkan jabatan-jabatan yang menggiurkan dan yang ditawari tidak seagama dengan yang nawari, maka yang nawari berkata, kalau kamu pindah keyakinanmu ikut kami, jabatan ini kami berikan. Dan ternyata betul 1 Timotius 6 ayat 10 ini di Indonesia nggak sedikit orang-orang menjual imannya
meninggalkan Kristus karena jabatan, itu pun sia-sia. Betul, ada yang kerja keras tapi ingin cepat kaya, kena tipu. Kalau pengen kaya dan kredit gimana? Ya, jangan dong. Pengen kaya BPA normal, nggak usah kredit. Berat nanti nyicilnya. Benar ya? Jangan ikut-ikut pinjol. Hati-hati. Ya, betul. Dari Rutan Tanjung Redep, komen. Banyak para artis, para pejabat demi ketenaran dan cinta uang mereka menjual imannya, betul. Dan itu kejahatan agama di Indonesia. Ingat berapa hari terakhir minggu yang lalu ribut di Masjid UGM, ada 2 tokoh, ya, aduh ngeri sekali. Satu yang 26%, satu yang 16%. Di masjid sampai jadi ribut, diprotes. Aduh. Ini anak saya hebat. Ya, tokoh pendidikan anak Indonesia. Bapak Medi Harimisa. Nggak ada yang instan, hanya kopi dan Indomie. Betul. Ingat ya, jadi semuanya sia-sia. Ayo mulai hari ini kita jangan mau ditipu. Ingat ada pepatah dalam bahasa Indonesia, saya nggak tahu yang buat itu siapa. Dengarkan, yang ingin cepat kaya, ingin sukses cepat-cepat tanpa perjuangan, tanpa keringat. Berarti orang itu sedang menggali kuburan. Ya, loh kenapa? Karena satu-satunya pekerjaan yang dimulai dari atas. Karena semua hidup harus mulai proses dari bawah. Satu-satunya pekerjaan yang dimulai dari atas itu cuma penggali kuburan. Catat itu. Jadi orang ini cepat kaya tanpa proses, tanpa mengalami kesulitan, maka orang itu sudah menggali kuburan buat dirinya sendiri. Wih, ngeri sekali. Jangan ya, jangan. Wih, ini dia. Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya setelah dengar firman ini, nggak ada orang bodoh lagi di antara kita. Ingat, ujungnya mati. Ingat itu, selesai. Tuhan memberkati kita semua. Kali, siapa yang milih tema ini? Saya, Pi. Nah, coba jelaskan dong, supaya tahu. Ayo. Ya, Dengar, kenapa Pak Gali milih tema? jadi kenapa saya pilih tema ini? Karena ya melihat banyak kehidupan ya, apalagi saya dan saudara-saudara yang masih hidup di dalam kedagingan ini selalu mengejar hal yang sia-sia, selalu mengejar hal-hal yang bodoh. Tanpa kita sadari, apa yang kita kejar itu membawa kita kepada kebinasaan. Ya. Betul Dan sekali. Ya. ya, Ya. dan apa ya? Ya sedikit kesaksian juga sih yang tadi Papi bilang, gereja atau tempat eh, terbaik untuk menaruh sesuatu yang jahat, misalkan dari hasil korupsi atau apa. Dulunya ya saya sempat seperti itu, dari uang hasil kejahatan saya gunakan untuk mendekorasi gereja yang ada di dalam lapas, bahkan membantu teman-teman yang ada di lapas yang ibarat kata apa ya, membelikan mereka makan dan lain sebagainya. Itu hasil uang kejahatan. Tanpa saya sadari, hal itu membuat saya akhirnya tadi sempat terpukul itu. Saya pernah melakukan hal itu. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Jadi ya kenapa saya memilih tema ini ya, mari saudara-saudara kita belajar bahwa apa yang kita kejar di dunia ini kalau tidak ada kata cukup, ya semua itu akan binasa. Semua itu tidak ada ujungnya. Ya, mari buat saudara-saudara ya kita mulai saat ini kejarlah ya kemuliaan Tuhan. Carilah kemuliaan Tuhan. Bahkan buatlah kehidupan kita ini lebih dekat pada Tuhan, bukan kepada dunia. Sebab dunia ini akan menawarkan hal-hal yang binasa tanpa kita sadari, bahkan membawa kita ke dalam hal yang lebih jatuh lebih dalam lagi. Jadi buat saudara-saudara yang ada di dalam, ayo kita semangat ya. Meskipun kita ada di dalam penjara, masih terkurung dalam jeruji besi, dikelilingi oleh 3 lapis tembok, ya,
Meskipun kita dikelilingi 3 lapis tembok, tapi itu tidak menghalangi kita untuk mengejar hadirat Tuhan. Tidak menghalangi kita untuk membangun hubungan lebih intens lagi dengan Tuhan. Dan tidak menghalangi kita untuk bergerak bebas dalam Tuhan. Dan mungkin itu Papi, kenapa saya memilih tema ini begitu. Iya. Ya, Betul, mungkin Gali. Betul. Oke. Udah. Bagaimana? Mau naik dan lagu tadi nggak? Ada yang nyanyi nggak ya? Hati